Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, Bobo, maaf ini aku lagi kena radang tenggorokan sama pilek, jadi suaraku rodok bindeng, mohon dipahami. Nah, by the way, Swindler kali ini menurutku rodok gila karena yang ini agak sakit. Oke, agak sakit. Kata sakitnya diingat, kenapa? Langsung kita mulai video kali ini. Cerita kali ini berawal mulai dari sepasang suami istri yang dua-duanya bekerja. Nah, tapi si istri ini ternyata mendapatkan tawaran kerja dengan gaji yang lebih tinggi di kota Daejeon. Jadi mereka ini sebenarnya saat ini tinggal di kota Seoul, tapi si istri ini dapat tawaran kalau kamu tinggal di Daejeon gajinya naik sekitar 10%. Mau nggak? Dan untuk karir dan untuk masa depan, karena ini terkesan lebih baik, si istri mengiyakan untuk pindah ke Daejeon dan hanya balik ke Seoul setiap weekend. Nah, tapi pasangan suami istri ini udah punya satu anak laki-laki yang berusia 18 bulan. Jadi kalau mamanya pergi keluar kota selama 1 minggu, nah terus yang jaga anak siapa? Ya toh, itu menjadi masalah. Sehingga setelah pertimbangan yang panjang, mereka memutuskan untuk mencari satu babysitter ditambah dengan mertua yang tinggal di rumah. Nah, di sini ada satu hal yang perlu tak luruskan karena ini agak berbeda sama di Indonesia. Di Indonesia sebenarnya lumayan banyak babysitter, bahkan kakakku yang sekarang tinggal di Jakarta pun pakai babysitter. Dan babysitter ataupun ART di Indonesia itu lumayan banyak yang tinggal di rumah. Tapi kalau di Korea sebenarnya lumayan susah untuk tinggal bareng karena jumlah kamar juga terbatas, udah gitu. Sama-sama nggak nyaman. Ya pokoknya tidak mudah untuk punya ART ataupun babysitter sebenarnya. Tapi kalaupun misalnya ada ART dan istrinya nggak ada, kan jadinya suami, babysitter, dan anak. Kesannya itu malah jangan-jangan kalian berdua pas anak tidur mau gitu itu ya. Nah, agak ada kesan kayak gitu. Makanya mertua, maksudnya mama dari si suami juga ikutan tinggal di rumah ini cuman untuk memantau. Sedangkan babysitternya yang merawat anaknya gitu. Kan awalnya untuk mencari babysitter itu sangat tidak mudah. Karena kalau di Korea orang-orang itu sebenarnya tinggalnya ya sama gaji ya misalnya 2 juta sampai 4 juta ya semuanya mirip. Nggak ada ataupun jarang banget orang yang gajinya 60 juta. Jadi kehidupan orang-orang itu sebenarnya lumayan mirip. Bahkan gaji babysitter itu bisa jadi lebih tinggi dari gaji seseorang yang kerja di perusahaan. Sehingga ketika mereka nyari babysitter itu awalnya kesusahan. Ada orang yang waktu di interview terkesan baik, tapi ketika diminta catatan kriminal nggak mau. Ini beneran ada dulu. Kakakku, Elsa itu juga sempat nyari babysitter, tapi bukan yang tinggal, tapi yang pulang pergi. Itu pun kadang ada yang nggak mau nunjukkan catatan kriminalnya. Bayangkan kamu nitipin anak, tapi mereka nggak mau nunjukkan catatan kriminal. Ngeri ya toh. Ada juga orang yang datang di interview, wah ibunya kaya ya, ngomongnya itu langsung belak-belakan, jadi nggak nyaman. Dan setelah dicari-cari, untungnya nemu satu perempuan babysitter yang dari image-nya itu udah sangat nyaman. Image-nya itu image-image yang disukai sama anak-anak, terus babysitternya itu terkesan orang yang rajin. Dan setelah ngomong-ngomong, ternyata babysitter ini juga udah punya anak. Anaknya bahkan berusia 4 tahun dan 3 tahun. Oke, babysitter kamu punya anak, berarti kamu lebih tahu lah caranya menangani anak. Dan ketika si istri ataupun si mama ini tahu kalau babysitternya itu sebenarnya punya anak berusia 4 tahun dan 3 tahun, si mama ini langsung tanya, tapi kalau misalnya punya anak kerja di sini, udah gitu kita kan nyari babysitter yang tinggal di sini. Kita maunya ibu datang ke rumah saya hari Minggu pukul 9, pulang Jumat jam 9 malam. Kalau kayak gitu gimana ibu mau jaga anak? Nah, babysitternya jawab kayak gini, jadi sebenarnya saya udah cerai bu, tapi karena saya nggak punya pendapatan, hak asuhnya dibawa sama suami saya. Jadi toh saya nggak ada kesibukan, saya nggak ada uang, dan memang saya suka anak, jadi saya rasa pekerjaan babysitter ini cocok banget buat saya. Oke, terus si mama itu ngeliat resumenya, dan setelah dilihat-lihat, orang ini cocok banget digunakan sebagai babysitter karena pernah menjadi guru di taman kanak-kanak, pengalaman kerjanya juga, maksudnya di industri jaga anak-anak itu udah 7-9 tahun, bahkan punya anak, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menerima. Udah gitu, orangnya sangat fleksibel untuk jam kerja, jadi mau disuruh datang malam, oke, pulang malam juga oke. Yang penting bayarannya sesuai, orangnya oke gitu. Sehingga si mama ini memutuskan untuk memperkerjakan babysitter tersebut. Nah, setelah babysitternya mulai kerja di rumah itu, sedangkan si mama udah pindah ke Daejeon, setiap weekend mamanya pulang. Dan terkesan babysitternya itu rajin banget. Yo, makanan juga selalu disiapkan. Kadang kalau misalnya anaknya pengen main keluar, ya diajak main keluar. Bahkan meskipun nggak disuruh, babysitternya ini bakal ngirimkan update ke mamanya. Bu, hari ini anaknya habis main ini, dikasih foto anaknya lagi happy. Bu, hari
hari ini anaknya agak kecapean, ini lagi tidur, difotoin, dikirimin. Jadi mamanya ngerasa, wah ini nggak ada karyawan ataupun babysitter lain yang bisa lebih baik dari ini. Sangat puas gitu. Dan suatu hari mulai terjadilah ketidaknyamanan. Si mama balik ke Seoul agak lebih awal dari biasanya. Jadi biasanya itu ke Seoul jam 6, jam 7, jam 8. Tapi hari itu pulangnya jam 4 sore. Lebih awal. Jadi tiba-tiba dan ternyata di rumah tidak terjadi apa-apa. Si anak sedang tidur, babysitternya lagi membersihkan rumah. Nah, terus mamanya bilang, oh itu anaknya kok masih tidur, nggak bangun-bangun. Iya, tadi habis main di playground kayaknya kecapean, lagi tidur. Mamanya bilang, oh gitu. Tapi kalau misalnya tidur siangnya kelamaan nanti nggak bisa tidur malamnya. Babysitternya bilang, oh enggak bu, kalau anak ibu biasanya tidur siangnya harus cukup biar malamnya tidur bu. Enggak bu, itu enggak bener bu. Si mama itu ngerasa meskipun dia nggak tinggal bareng, mamanya itu ngerasa, ini babysitter tak kandani kok belum manut sih, kurang ajar ini. Lah mamanya loh aku yang membuat keputusan, kok kamunya yang bilang gini. Udah gitu sok ngerti. Nah mamanya agak jengkel sedikit, tapi sebenarnya itu nggak menjadi masalah ya toh. Udah agak jengkel kayak gitu, dilihat rumahnya itu kosong, nggak ada ibu mertuanya. Terus si mama ini tanya ke babysitter, loh mbak mertuanya mana? Oh mertuanya pergi liburan bu, mulai 2 atau 3 hari yang lalu, seharusnya baru pulang hari ini bu. Nah denger itu mamanya jadi nggak tenang, karena berarti selama beberapa hari terakhir di rumah ini yang tinggal papa, babysitter, sama anak. Jadi nggak nyaman aja, tapi bisa dibilang salah ya nggak juga. Apakah bisa dibilang mereka pasti selingkuh? Ya nggak juga. Nah pokoknya nggak lama setelah itu suaminya pulang dari kerja dan akhirnya mereka makan bareng. Dan keesokan harinya karena weekend, si mama ini ngajak anaknya untuk jalan-jalan sekitar apartemen. Pas jalan-jalan tiba-tiba ada satu ibu datang. Loh, oh ini tantenya ya? Hah? Maksudnya gimana? Ibu, tante anak ini kan? Enggak, ini anak saya. Loh, masa ibunya? Lah yang biasanya bawa anak itu siapa? Oh, itu sitter. Saya mamanya itu sitter. Oh, itu sitter. Oh, soalnya kalau jalan bertiga gitu, saya kira keluarga. Ya udah. Ya mari ya. Nah, terus pergi. Setelah mendengar itu si mama ini jadi mikir, apakah jangan-jangan suamiku sama sitterku itu selingkuh? Makanya tetangga-tetangga pun berpikir seperti itu. Tapi karena mamanya ini harus bekerja di Daejeon dan nggak bisa tinggal di Seoul, si mamanya ini memutuskan untuk coba pergi ke kantor detektif swasta dan minta tolong mengikuti gerak-gerik suaminya. Apakah suaminya itu selingkuh ataupun ada hubungan yang tidak benar sama sitter atau tidak? Nah, si mama pergi ke sana. Setelah ngomong sama detektif swastanya bilang, oke, mulai besok coba kami ikuti bu. Dan mulai keesokan harinya detektif swasta mulai mengikuti gerak-gerik si suami. Jadi lebih tepatnya si suami, sitter, dan anak. Detektif swasta ikuti, ternyata mereka bertiga itu memang sering jalan-jalan sekitar apartemen. Udah gitu nggak tahu kenapa si sitter ini bilang kayak gini ke si papa. Bapak, ini kemarin saya udah bawa baju-baju untuk anak, terus ini juga ada mainan baru, katanya anak-anak suka, nggak bakal rewel kalau dipasang di sepedanya. Nah dipasang. Habis itu anaknya beneran seneng. Nah itu difoto sama sitternya. Apalagi karena sitternya ini kan suka ngasih update ke mama ya. Jadi ambil foto itu tidak aneh. Tetapi detektif swasta lebih fokus ke arah si papa. Apakah si papa ini ada tatapan yang agak berbeda, atau si papa ini ada keinginan yang berbeda sama sitter atau tidak. Nah diamati. Tapi diamati terkesan si papa sama sitter ini tidak ada hubungan apa-apa. Cuman detektif swasta jadi tahu satu hal yang lebih mengagetkan dari masalah perselingkuhan. Nah setelah detektif swasta tahu tentang hal ini, mereka balik ke kantor dan minggu depannya ngajak si ibu ataupun si mama untuk meeting di kantor detektif swasta. Ternyata setelah detektif swasta ngikuti gerak-gerik si suami ini sering ditelepon sama seseorang dan ternyata pembicaranya ini tentang uang yang ditagih. Ternyata si suami ini minjem uang sekitar 200 juta Korea won atau sekitar 2,4 miliar rupiahan dari seseorang. Dan si papa ini terus-menerus ditelepon alias ditagih uang yang dipinjam. Dan setelah dicari tahu lebih dalam, ternyata si papa ini kecanduan sama judi online. Dan karena saking kecanduannya, papanya ini minjem uang dari orang sekitar. Setelah minjem uang sekitar, minjem uang bank kurang, akhirnya bahkan minjem uang dari gangster-gangster yang bunganya lumayan tinggi. Mendengar itu, si istri jujur lebih kaget. Dan di Korea sebenarnya lumayan umum untuk orang-orang bilang kayak gini, cowok yang judi atau cowok yang selingkuh itu pantas untuk dicerai, karena cowok-cowok ini biasanya bakal balik lagi. Gak ada orang yang cuma selingkuh satu kali, atau gak ada orang yang cuma judi satu kali, karena ini bikin sangat kecanduan. Dan karena si istri juga tahu kalau
utang 200 juta Korea won itu sangat tidak mudah untuk dibayarkan, si mama pun memutuskan untuk cerai dengan si papa. Dan beneran, si papa dan si mama akhirnya beneran cerai, tapi hak asuh anak ini dibawa sama si mama. Nah, masalahnya si anak ini dibawa ke Daejeon, tapi siapa yang bakal jagain? Ini juga jadi masalah ya toh. Sehingga suatu hari waktu si ibu ini lagi di rumah bingung mikir melongo gini, siternya datang. Bu, kenapa bu kok ibu stres banget? Nggak, saya ini kan udah cerai sama suami. Saya bingung siapa yang bisa jagain anak, apalagi saya harus pindah ke Daejeon. Nah, terus si siternya ini bilang, duh bu, ibu nggak usah khawatir, saya aja yang nggak punya keahlian apa-apa, udah cerai, punya 2 anak, juga berusaha senyum bu, karena kalau saya nggak senyum anak-anak saya pasti sedih. Tapi ibu kan pekerjaan juga bagus, karir juga bagus, ibu jangan sedih bu, anak ibu pasti bangga kok sama ibu. Tapi kalau ke Daejeon yang jagain anak siapa bu? Dan setelah pembicaraan yang gak lama, karena si siter ini terkesan oke untuk pindah ke Daejeon dan membantu mamanya, si siternya ini ditawarin, bu mau nggak ke Daejeon aja, saya tambahin bayarannya, ya saya sesuaikan lah biar ibu nggak rugi. Dan siternya bilang oke, dan siternya juga bilang, duh makasih ya bu, saya dikasih kesempatan, apalagi saya setelah kerja di sini lebih dari 6 bulan, jujur saya sama anak ibu udah akrab banget bu, saya pun jujur khawatir kalau harus dititipkan ke orang lain, tapi karena saya bisa ngikut, saya seneng banget bu, makasih ya bu, saya udah ditawari. Sehingga setelah si ibu ini cerai sama si suami, si ibu ini pindah ke Daejeon bersama dengan anak dan juga siternya. Dan meskipun si mama dan si papa ini udah cerai, karena si papa ini punya hak untuk ketemu anaknya ini secara hukum, sehingga setiap 2 minggu papanya itu punya hak untuk ngajak anaknya keluar selama 1 malam 2 hari. Dan jujur, meskipun cuma 1 malam 2 hari setiap 2 minggu, tapi si mama ini ngerasa khawatir karena mamanya tahu si papa ini pernah kecanduan judi online. Jadi takutnya anaknya itu tidak dirawat dengan baik selama bareng sama papanya 1 malam 2 hari itu. Cuman suatu hari waktu telepon, mamanya ini mendengar papanya ataupun mantan suaminya yang ngomong sama suara perempuan. Jujur mereka udah cerai, jadi si papa mau punya cewek lain juga oke. Tapi si mama ini ngerasa, kamu ini loh lagi bareng sama anak, tentunya anak kita bakal bingung ya toh, apalagi anaknya baru berusia 18 bulan hingga 2 tahunan. Anaknya ini bakal bingung, loh kok papaku udah punya cewek lain, pasti membingungkan. Sehingga meskipun mamanya ini tidak punya hak untuk bilang kepada mantan suaminya, kamu jangan nunjukin cewek baru, dia ini ngerasa tidak nyaman. Hingga suatu hari suaminya udah ngajak anaknya keluar dan seharusnya kan dipulangkan ke mamanya setelah 1 malam 2 hari ya toh. Tapi hari itu mantan suaminya ini nggak bisa ditelepon, dan setelah 10 menit 20 menit ditunggu, akhirnya suaminya telepon dan suaminya bilang kayak gini, aduh sorry ya, kayaknya hari ini nggak bisa tak antar deh, besok aja ya tak antar anaknya. Matiin. Si mama tentunya jadi khawatir, apalagi mantan suaminya itu pernah judi, ada cewek. Takutnya anaknya itu nggak diperhatikan dengan baik. Udah gitu anaknya ini terekspos dengan hal-hal yang kurang baik takutnya. Sehingga lagi-lagi mamanya ini balik ke detektif swasta dan minta tolong cari tahu apa yang dilakukan sama mantan suaminya setiap kali dia bawa anaknya. 2 minggu setelah itu, detektif swasta telepon ke si mama dan bilang, Bu, kami ada berita yang mengagetkan, sebaiknya ibu persiapkan diri ibu, dan kalau udah siap silakan datang bu. Si mama datang ke kantor detektif swasta, dan di sini cerita gilanya mulai bisa kita dengarkan. Setiap 2 minggu papanya ini kan bawa anaknya ya toh, dan ternyata anaknya ini diajak pulang ke rumah mereka yang dulu, karena si suami ini masih tinggal di rumah yang ada di Seoul gitu. Cuman di rumahnya itu ternyata si papa ini tinggal dengan babysitter yang membantu si ibu. Jadi babysitternya ini kerja sama si ibu, bilangnya, oh bu saya pulang dulu ya. Tapi si babysitter ini sebenarnya pergi ke Seoul dan ada di rumah mantan suaminya. Setelah itu mantan suaminya ini bakal bawa pulang anaknya ke rumah dan mereka tinggal bertiga. Udah gitu mereka ini sering banget pergi camping bareng ataupun pergi ke tempat-tempat penginapan yang lumayan keren gitu. Masalahnya setelah mereka pergi ke tempat-tempat seperti itu, si babysitternya bilang kayak gini ke anaknya, nak kamu nggak boleh gitu dong ke mama, ini loh mama kasih makanan. Entah kenapa babysitternya itu menyuruh si anak ini untuk manggil dirinya sebagai mama, padahal si babysitter ini masih kerja untuk si mama di weekday, dan di weekend diam-diam selingkuh sama mantan suami si ibu ataupun si mama. Udah gitu, si babysitter ini ternyata punya 1 akun Instagram dengan follower yang udah puluhan ribu, dan di situ si babysitter ini ngupload foto si anak, dan di situ dia berpura-pura kalau ini anak
anaknya sendiri. Kalau ada orang komen, iya anaknya imut, makasih ya udah suka anak saya. Dan setelah dilihat baik-baik, ternyata Instagramnya ini digunakan untuk jualan barang. Jadi hari ini posting pakai jaket. Halo para followers, ini jaket baru sih anak kita. By the way, jaket ini nyaman banget loh. Udah gitu ada diskon. Buat teman-teman yang tertarik untuk beli, jangan lupa cek link yang udah ada di bioku ya. Ini produk nomor 5. Kayak gitu itu. Jadi ternyata anaknya ini disuruh manggil dirinya mama. Udah gitu anaknya ini difoto untuk diupload di Instagram dan untuk menjual barang-barang. Udah gitu yang motoin itu mantan suaminya. Dan yang membuat detektif swasta sebenarnya nggak tahan melihat adegan itu adalah si anak ini, namanya anak kan kadang happy kadang sedih atau, tapi si anak ini dimarahin harus senyum untuk difoto untuk postingan yang bisa dibilang membantu penjualan mereka. Setelah si mama mendengarkan ini dari detektif swasta, si mama langsung pergi ngelabrak mantan suaminya. Suaminya didatangi, bilang, kamu kok bisa-bisanya selingkuh sama babysitter? Udah gitu, kamu ini kok bisa sih membiarkan cewek itu posting anak kita? Cewek itu berpura-pura jadi mama anak kita. Udah gitu dia ini loh jualan barang-barang pakai anak kita. Kamu ini mantan suami model apa kamu ini? Dasar kurang ajar. Mantan suaminya mendengarkan itu bilang kayak gini, iya betul, aku juga dulunya itu nggak terima, aku pun dulunya nggak suka. Terus aku pun udah komplain ke babysitter kita. Tapi ini salahku sih. Babysitternya bilang, kalau bapak biarkan hutang bapak 200 juta Korea won, bisa loh saya bayarin pak. Mau nggak pak? Bantu saya aja. Dan mulai saat itu si suami yang butuh uang untuk main judi online akhirnya mengiyakan dan membantu babysitter ini berpura-pura menjadi mama anak mereka. Dan gak lama setelah itu babysitternya muncul sambil ngendong anak. Anaknya terkesan tiduran, terus dibilang, yaudah anaknya taruh kamar dulu biar bisa tidur. Habis gitu babysitternya keluar. Nah akhirnya 3 orang ini mulai bicara. Si mama bilang, ibu babysitter, kan ibu ini udah saya bantu. Ibu waktu di Seoul juga saya ajak kerja, saya ke Daejeon pun saya bantu lagi, saya kasih tambahan. Katanya mau bantu saya, katanya khawatir anak saya. Tapi kok bisa sih bu kayak gini? Ibu ini orang yang jahat banget, ibu ini setan. Nah bilang gitu. Babysitternya yang denger itu bilang kayak gini, bu maaf ya bu, bukannya gitu, tapi saya cuman jealous aja bu. Ibu punya karir yang bagus, ibu juga bisa ketemu anak ibu. Saya ini punya anak tapi nggak pernah bisa ketemu bu. Jadi maaf bu, saya sebatas jealous dan saya berusaha menjadi mama anak yang baik. Maaf ya bu. Nah babysitternya bilang kayak gitu. Tapi mendengar itu si mama memberikan jawaban yang bakal lebih mengagetkan lagi. Jadi sebenarnya waktu detektif swastanya ini manggil si ibu, detektif swastanya juga bilang kalau sebenarnya babysitter yang ibu pekerjakan ini itu tidak punya anak. Anak 4 tahun dan 3 tahun yang dimaksud sama babysitter ini sebenarnya merupakan anak yang tidak pernah lahir. Jadi setelah dicari tahu, betul babysitternya ini dulu pernah nikah dan babysitternya betul beneran cerai. Cuman mereka itu cerai karena babysitternya itu dulu pernah hamil tapi dua-duanya tidak berjalan dengan baik. Kehamilan pertama juga gugur, kehamilan kedua juga gugur. Tapi setelah kejadian itu, si suaminya babysitter ini ngerasa si babysitternya ini mulai agak aneh. Mulai gendong boneka bayi lah, mulai berdandan kayak mama lah. Terkesan kayak agak ada kesakitan jiwa. Jadi kayak dia ini nggak bisa menerima fakta kalau anaknya itu gugur. Dan mantan suaminya babysitter bilang, betul sih, kalau misalnya dihitung-hitung, saat ini anaknya itu bakal berusia 4 tahun dan 3 tahun kalau anaknya lahir. Tapi kita nggak pernah melahirkan anak, dan setelah istri saya agak aneh, saya udah coba pengobatan ini itu, tapi istri saya tetap aneh, sehingga setelah itu kita cerai. Dan terkesan setelah bekerja di rumahnya si mama papa ini, dia ini suka banget anaknya dan mulai berusaha menjadi mama anak itu, ataupun bisa dibilang merampas anak itu. Dan mungkin Polo ingat tadi kan di awal waktu detektif swasta mengikuti gerak-gerik si babysitter suami sama anak waktu mereka jalan-jalan dekat apartemen, si babysitter ini kan bawa baju, bawa ini itu ya. Nah itu semua sebenarnya merupakan barang sponsoran yang mau di-affiliate ataupun dijual untuk menghasilkan uang. Setelah pembicaraan itu si mama langsung memecat babysitter, udah gitu juga menuntut si cewek ini. Tuntutannya sebagai kekerasan kepada anak kecil dan juga sebagai seseorang yang mengakibatkan perceraian di pernikahan. Karena kalau dilihat si babysitter ini kan udah mulai masuk di hubungan suami istri sebelum mereka cerai hingga mereka udah cerai. Atau kalau misalnya babysitter ini hanya mulai dekat setelah cerai, sebenarnya itu nggak menjadi masalah. Tapi karena ini berkelanjutan dari dulu, makanya si babysitter ini akhirnya juga dituntut. Tapi yang lebih mengagetkan, ternyata selama babysitternya ini bekerja di rumah Seoul dan juga di Daejeon, si babysitternya ini selalu ngambil foto dan juga mengambil video yang bisa digunakan sebagai bukti
bukti di pengadilan untuk menunjukkan kalau si mama ini bukan ibu yang baik. Kayak mamanya pulang telat lah, kayak mamanya stres terus marah-marah. Itu direkam diam-diam dan ini disampaikan kepada si papa agar si papa itu bisa menuntut mantan istrinya untuk mengambil kembali hak asuh. Dan dikabarkan hingga saat ini masih terus berjalan di pengadilan. Jadi kita nggak tahu bagaimana ini bakal berakhir. Tapi menurutku ini swindler yang paling mengerikan karena paling gak bisa tak prediksi. Oke, Popo, video kali ini sampai di sini. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video